Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas soal persiapan PAS ganjil kelas 12 ya. Nah, di sini pelajarannya adalah fisika, ya. Fisika kelas 12. Oke, kita lanjut langsung saja ya ke nomor 1. Perhatikan hasil pengukuran arus listrik pada gambar di bawah ini. Kalau membaca seperti ini, harus tahu pertama batas ukur. Ini adalah batas ukur. Batas ukur yang di bawah ya 0,5 ampere, 10 ampere ya. Tergantung kabel mana yang digunakan ya, atau di kutub yang satunya ya, di 5 ampere atau di 10 ampere yang digunakan. Nah, di sini yang digunakan adalah 5 ampere ya, batas ukurnya. Kemudian batas skalanya di sini adalah 100. Ini batas skala. Terus skala yang terbaca 60 ya. Ini yang terbaca. Nah, untuk menentukan nilai ampernya, jadi nilai arus listriknya, rumusnya adalah batas ukur dibagi batas skala dikali skala yang terbaca atau yang terbaca pada jarum ya. Yang terbaca. Batas ukurnya adalah 5 dibagi batas skalanya 100 dikali yang terbacanya 60. Berarti 300 dibagi 100 habis berarti 3 ampere ya. Nah, ini jawaban yang ada ini tidak ada ya. Ini typo ya, belum diganti. Jawaban yang betul adalah 3 ampere ya. Nah, yang penting teman-teman tahu ya bagaimana cara menentukan atau membaca alat ukur ya. Ampere meter, voltmeter gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Yang ditanya adalah besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Ya, di mana kuat arus itu kan I sama dengan V per R gitu ya. Di mana R-nya di sini kan ada 3 ya, dan tersusun berbeda ya, ada yang seri, ada yang paralel. Kita cari pertama R paralel dulu ya. R paralel, ini R paralel ya. Kalau mau langsung berarti 30 dikali 15 dibagi 30 tambah 15 ya. Ini khusus untuk yang dua resistor saja ya. Sama dengan 30 kali 15 berarti 450 dibagi berapa? 30 tambah 45, 45. Sama dengan berarti ini 10 ohm. Ya. Nah, berikutnya kan seri ya dengan 20 ohm ya, berarti R total sama dengan R seri ya. Sama dengan 20 ohm ditambah yang 10 ohm ini ya, 10 ohm. Sama dengan jadi 30 ohm. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus I sama dengan V per R, di mana I-nya 12 volt per 30 ohm. Sama dengan 12 dibagi 3, 4 per 10 sama dengan 0,4 ampere. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 3. Di sini yang ditanya adalah daya listrik ya. Yang terjadi pada resistor dalam rangkaian di atas adalah, nah ini sama seperti halnya yang tadi, hitung dulu resistornya ya. Resistornya di sini pertama R paralel dulu ya. R paralel sama dengan berarti atau 1 per RP dulu ya. Dan ini ada 3 berarti 1 per 3 ohm ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 ohm. Nah, ini semuanya jadi per 12 ya penyebutnya ya. KPK dari 3 dan 4 12. Berarti 1 per 3 dirubah ke per 12 berarti 3 kali 4 ya. Nanti 4, 12 dibagi 4, 3, 12 bagi 4, 3. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10.
10 per 12. Itu untuk yang 1 per RP. Berarti RP sama dengan 12 per 10. Sama dengan 1,2 ohm. Jadi R total sama dengan R seri. Sama dengan 2 ohm ditambah 1,2 ohm. Gitu ya. Hasilnya adalah 3,2 ohm. 3,2 ohm. Berikutnya untuk menentukan daya listrik P sama dengan, nah ini kan ada V dan ada R ya. Ini rumusnya adalah jadinya V kuadrat per R ya. Untuk menentukan daya listrik. V-nya 16 dikuadratkan dibagi R-nya 3,2 ohm. 16 pangkat 2, 256 dibagi 3,2, hasilnya adalah 80 watt. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 4. Sebuah lampu dengan spesifikasi 100 watt per 220 volt ya, dipasang pada tegangan 110 volt, maka energi listrik yang terpakai selama 1 menit adalah, 1 menit itu sama aja dengan 60 detik ya. Nah, ini kita cari dulu resistornya gitu ya. Cari R ya. Cari R-nya gitu ya. Rumusnya adalah R sama dengan V kuadrat per P. Seperti hanya tadi ya, untuk menentukan P sama dengan V kuadrat per R. Nah, di sini V-nya 220. Kuadrat dibagi P-nya adalah 100. Nah, 220 dibagi 100, 484, nolnya 2, dibagi 100, ini habis ya, berarti 484 ohm ya, untuk R-nya. Rumus untuk menentukan energi listrik, kan W sama dengan V kali I kali T, gitu ya. Nah, I-nya kan kita nggak tahu nih. Bisa kita gunakan V ini ya, yang ada ya. V-nya yang kita gunakan berarti yang 110 ya, R-nya sama 484 ya. Jadi I dikali, kan I itu, nah I di sini kan rumusnya adalah I sama dengan V per R ya. Berarti kita rubah I-nya jadi V per R dikali T gitu ya. V-nya jadi V kuadrat dibagi R dikali T. Nah, gitu ya. V-nya 110 kuadrat dibagi R-nya berapa tadi? 484 dikali 60, ya 60 detik. Sama dengan 1500 Joule. Ya, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 5. Rumah Amar memakai 10 buah lampu dengan daya masing-masing 25 watt. Berarti 10 kali 25 watt. Ya, sama dengan 250 watt. Itu untuk lampu ya, yang 10 buah. Terus sebuah kulkas 200 watt. Kulkas 200 watt. Terus ini kulkas ya, ini lampu, kulkas. Kemudian televisi. TV berapa? 100 watt. Kemudian 5 buah lampu, 5 lampu lagi ya. Lampu 5 kali berapa watt? 30 watt. Kali 30 watt. 150 watt. Jika alat listrik tersebut rata-rata menyala selama 12 jam dan harga listrik 600 per kWh-nya, maka biaya yang harus dikeluarkan Amar adalah dalam sebulan ya, sebulan 30 hari ya hitungannya. Nah, ini kita jumlah dulu nih. Pemakaian seharinya ini masih per jam ya. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 watt ya. Sehari berarti 700 dikali
12 jam. Sama dengan 8.400 watt. Kalau sebulan, berarti yang 8.400 watt dikali 30 hari. Ya. Dikali 30 hari, berarti ini 100, berapa? 24, 25 ya. 252.000 ya, watt. Atau sama aja dengan 252 kilowatt. Gitu ya. Nah, harga 1 wattnya, 1 kilowatt hour, itu berapa? 600 rupiah. Jadi kalau 252 dikali 600 saja, gitu ya. Sama dengan 151.200 rupiah ya. Berarti jawabannya yang C. Berikutnya nomor 6. Dua muatan listrik yang sejenis dan sama besar, QA sama dengan QB, yaitu 10 pangkat min 2. Pada jarak 3 cm, satu dari yang lain, gaya tolak yang dialami kedua muatan itu adalah dalam satuan Newton ya. Nah, rumusnya kan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, gitu ya. Kita masukkan angkanya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikali Q1 10 pangkat min 2, Q2 10 pangkat min 2 juga dibagi, nah ini 3 cm, atau sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Nah, gitu ya. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kurang 2 kurang 2 berarti pangkat 5 ya. Dibagi 3 pangkat 2 9 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 pangkat min 4 ya. Sama dengan 9 bagi 9, 1 kali 10 pangkat. Berarti kalau naik ke atas jadi positif ya, 5 tambah 4, 9. 1 kali 10 pangkat 9, berarti jawabannya yang B. Berikutnya nomor 7. Jika kuat arus 12 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial 20 volt, maka besar muatan dalam 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik ya, 60 second yang mengalir melalui kawat. Yang ditanya adalah muatan listrik Q sama dengan I kali T. Gitu ya. Jadi voltnya nggak ngaruh ya. Sama dengan I-nya 12 ampere dikali T-nya 60. Nah, hasilnya adalah 720 kolom. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut nomor 8. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan 20 mikrokolom dan 45 mikrokolom. Terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian hingga kuat medan di titik C sama dengan 0. Letak C dari A dalam cm adalah, nah ini rumusnya, karena ini misalkan begini, ini A dan C gitu ya, A dan B gitu ya. Kemudian C-nya itu terletak di sini ya, ini C-nya. Ini 20 mikrokolom, ini 45 mikrokolom. Nah, jaraknya dari A ke B itu berapa? Jaraknya 15 cm ya. 15 cm. 15 cm. Nah, yang ditanya letak C dari A. Nah, anggap ini X gitu ya. Kalau A ke C X berarti C ke B adalah 15 dikurang X gitu ya. 15 dikurang X. Nah, yang ditanya letak ya. Nah, untuk menentukan nilai
X-nya, karena di sini ada dua muatan, ya, dua muatan positif semua, berarti titik C-nya di tengah ya, biar sama dengan 0. Kalau biar sama dengan 0, berarti EA itu harus sama dengan EB, gitu ya. EA sama dengan EB. Nah, EA-nya rumusnya adalah K dikali Q1 dibagi R1 kuadrat, gitu ya. Harus sama dengan K dikali Q2 dibagi R2 kuadrat. K ini coret aja ya, biar mudah ngitungnya ya, karena kiri kanan sama. Nah, tinggal Q1 dan Q2. Q1 adalah 20 mikrokolom ya. Ini nggak perlu dirubah ke kolom juga nggak apa-apa ya, ini perbandingan kiri kanannya. Terus Q2-nya adalah 45. Gitu ya. R1-nya R1-nya itu di sini adalah X ya, AC itu adalah X. X, kemudian yang CB-nya 15 min X. 15 min X. Ini kuadrat ya. Nah, ini kuadrat ya. Kita hilangkan yang kuadratnya, berarti yang 20 dan 45-nya dalam bentuk akar ya. Jadi akar 20 per X gitu ya, sama dengan akar 45 per 15 min X. Nah, baru kali silang gitu ya, kali silang ya. Jadi akar 20 dikali 15 min X sama dengan akar 45 kali X gitu ya. Nah, ini kita kalikan dengan yang dalam, jadi 15 akar 20 dikurang X akar 20. Nih, sama dengan X akar 45. Nah, yang akar 20 kita sederhanakan ya, jadi 15 akar dari 4 kali 5. Nah, dikurang X, ini juga sama ya, 4 kali 5 sama dengan X, 45 itu berarti 9 kali 5 ya. Nah, yang 4-nya ini keluar jadi 2 ya. Jadi 15 kali 2 akar 5 dikurang X kali 2 akar 5 sama dengan X, 9-nya keluar jadi 3 ya. Kali 3 akar 5. Nah, ini jadi berapa nih? 15 kali 2, 30 ya. 30 akar 5 dikurang 2X akar 5 sama dengan 3X akar 5. Nah, ini kita buat bentuk sederhana ya. Jadi akar 5 dikali 30 dikurang 2X gitu ya. Sama dengan 3X akar 5. Nah, ini kita bisa coret akar 5-nya. Ya. Jadi 30 dikurang 2X sama dengan 3X. Jadi 30 sama dengan 3X ditambah 2X. Nah, yang min 20 pindah jadi positif ya. Jadi 30 sama dengan 5X. Berarti X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya. Berarti 6 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 9. Bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar, nah ini rumusnya, F yang ditanyakan gaya, ya, F sama dengan Q dikali E, gitu ya. Q-nya itu adalah muatannya 4 kali 10 pangkat min 19 ya. 4 dikali 10 pangkat min 19 dikali E-nya adalah medan magnetnya 1,2 dikali 10 pangkat 5 ya. Hasilnya adalah 4 kali 1,2 adalah 4,8 kali 10 pangkat min 9 kurang 5, ditambah 5 berarti min 4.
Newton. Nanti jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut nomor 10. Pada gambar di samping atau di bawah ini ya, bila VAB sama dengan 6 volt, maka nilai energi listrik pada gambar adalah, nah ini ada kapasitor ya. Untuk kapasitor, nah ada yang seri, ada yang paralel ya. Ada yang seri, ada yang paralel. Yang pertama ini yang seri dulu ya. 6 dengan 3 ini seri, kemudian paralel dengan 3 gitu ya. Kemudian diserikan gitu ya. Nah ini yang seri dulu ya. Seri 1 ya. C seri. Karena kalau kapasitor ini berbeda dengan yang menentukan resistor ya. Untuk kapasitor kalau seri berarti pakai yang seperti ini ya. C seri 1 sama dengan 1 per berapa nih? 3 C1 ditambah 1 per C5 gitu ya. Sama dengan berapa nih? 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, karena ini berbeda, kita samakan dulu ya. Jadi 2 per 6 tambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Berarti C serinya sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Ya, 2 farad. Kemudian paralel dengan C3 gitu ya. Paralel dengan C3, CP1 ya. Berarti C3 ditambah CE1 sama dengan 2 farad ditambah 2 farad gitu ya. Sama dengan 4 farad. Nah, berikutnya C seri 2. Ya, C seri 2 kita rubah menjadi C 1 per C seri 2 ya. Sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C4 ditambah 1 per C paralel 1 gitu ya. Sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 4 ya. Nah ini 1 per 1 kita rubah dulu ya. Menjadi 1 per 4 ditambah 4 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 6 per 4 ya. Berarti C seri 2 sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3 farad ya. Nah, untuk menentukan energi listrik, W sama dengan, ini rumusnya adalah 1 per 2 dikali C dikali V kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 1 per 2 dikali C-nya adalah 2 per 3. Gitu ya. Dikali V-nya 6. Gitu ya, 6 volt. Nanti ini kita coret, 6 dibagi 2 sama dengan, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 Joule. Nanti jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke nomor 11. Sutas kawat dialiri arus listrik ya. I sama dengan 2 ampere seperti pada gambar berikut. Kuat medan magnet di titik P. Nanti yang kita hitung yang di titik P ya. Jaraknya 2 meter. Kuat medan magnet. Ya rumusnya adalah ini ya. B sama dengan mu0 dikali kuat arus dibagi 2 kali V dikali R gitu ya. Berarti R P di sini. Nah, sama dengan mu0-nya itu adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 ya. Dikali I-nya 2 ampere ya. Dibagi 2V dikali R-nya berapa nih? Di titik P 2 meter ya. 2 meter. Nah, ini
4 ini habis ya nih. Ini 4 dibagi 2 ini habis ya. Sisanya ini habis juga ya V. Berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini, besar kuat medan magnet di titik P adalah, berarti kita hitung satu-satu ya. Nah, nomor 12 ini kita hitung satu-satu ya. B1 berapa atau BA berapa ya? BA nya berapa dan BB-nya berapa gitu ya. Rumusnya masih sama ya, yaitu mu0 dikali I ya, dibagi 2V dikali RA ya, sama dengan mu0-nya 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 dibagi 2V dikali 2 ya. Ini habis, berarti sisanya adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Berikutnya yang BB. BB rumusnya sama ya, mu0 dikali I dibagi 2V dikali RB sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 2, I-nya 2, sama-sama 2 ya, dibagi berapa ini? 2V ya, 2V dikali RB, RB-nya adalah 4 ya. Ini habis, 4-nya, V-nya juga habis. 2 bagi 2, ini jadi 1 ya. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 7. Nah, karena ini ini ya, apa namanya, di tengah-tengah ya, terus arah arusnya sama ke atas dua-duanya ya, di antara ini berarti yang besar kurang yang kecil ya. Jadi B sama dengan, ya kuat medan di titik P-nya, B sama dengan BA dikurang BB, gitu ya. Yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 7 dikurang 1 dikali 10 pangkat min 7. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7. Berarti jawabannya adalah yang, ini belum dirubah juga ya. Ini belum dirubah. Hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Garis gaya magnet B ya, 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm persegi. Besar flux magnetik adalah flux magnetik ya. Ini rumusnya adalah flux magnetik itu E ya, sama dengan, nah di sini ada medan magnet terus menembus lurus dengan luas bidang 10 cm persegi ya. Yang ditanya besar flux magnetik. Flux magnetik itu bukan E ya, tapi begini. Ini ya, flux magnetik. Nah, ini rumusnya adalah tinggal dikali aja ya. B dikali luas bidangnya. A gitu ya. Sama dengan B-nya 10 pangkat min 2 dikali A-nya berapa nih? Centimeter persegi, berarti 10 per dari centimeter ke meter berarti 10.000 ya. Meter persegi ya. Sama dengan berarti berapa nih? Ini 10 pangkat min 2 dikali, berarti di sini 1 kali 10 pangkat, kalau ini habis ya, berarti pangkat min 3.
sama dengan, nah ini di 10 pangkat minus 5. Berarti jawabannya yang A ya. Sepuluh pangkat minus 5. Oke, kita lanjut nomor 14. Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mH mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,1 detik. Besar tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah, nah ini rumusnya adalah ini ya. Tegangan yang timbul berarti E sama dengan min L. L itu ini ya, induktansi ya. Dikali delta I dibagi delta T. Ya. Sama dengan min L-nya itu 5 mili ya. 5 mili-Henry. Berarti ke Henry dibagi 1000. Jadi 0,005 ya. Dikali delta I. Delta I menjadi 1 ampere, berarti 1 dikurang 0,2 ya. Dibagi delta T-nya 0,01 detik ya. Nah, kita hitung 0,05, ini kita hitung yang pengurangan dulu ya. 0,005 dikali 1 dikurang 0,2 berarti 0,8 dibagi 0,01 ya. Sama dengan, mana yang bisa kita coret? Ini coret, berarti ini 0,1 ya. Ini coret, ini nolnya hilang ya. Berarti 0,05 dibagi berapa? Dikali 8 ya, dibagi 1 ya, sama dengan 0,4 ya, 0,4 volt. Nanti jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 15. Diketahui kumparan memiliki 500 lilitan diletakkan dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan flux magnet dari 0,06 T menjadi 0,9 T dalam waktu 1 detik ya, maka GGL induksi yang menghasilkan adalah rumus GGL induksi. Rumusnya berarti ini E, di sini lilitan ya, yang menggunakan lilitan berarti min N ya, dikali delta I dibagi delta T. Oke. Tapi ini flux ya, oh berarti ini flux ya, bukan delta I ya, delta flux ya. Ini kita masukkan lilitannya 500, terus delta fluxnya 0,09 dikurang 0,06 dibagi 1 detik. Jadi 500 dikali 0,03 dibagi 1. Berapa? 500 dikali 0,03 sama aja dengan 5 kali 3 ya. Jadi 15. Dibagi 1, 15 volt. Ketemu. Ini jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 16. Sebuah transformator memiliki 400 lilitan pada kumparan primer. Berarti ini NP ya. NP-nya sama dengan 400 lilitan. Dan 60 lilitan pada kumparan sekunder, NS sama dengan 60 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti ini VP. VP-nya 220 volt. Maka tegangan pada kumparan sekundernya adalah Vs-nya ya. Berapa? Rumusnya adalah
NS atau VS per VP sama dengan NS per NP, gitu ya. Jadi VS sama dengan NS, nah VP-nya naik menjadi pengali ya, kali VP dibagi NP, gitu ya. Jadi VS sama dengan NS-nya 60 dikali VP-nya 220 dibagi NP-nya 400. Coret nolnya 2, ini juga habis. Nah, berapa nih? 132 dibagi 4 sama dengan 60 berapa? Ya, bukan 60-an. 13 bagi 4, 3, 12, 33 ya. Jadi 33 volt. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke, selesai ya. Jadi hanya 16 nomor. Mudah-mudahan PS-nya nanti dipermudah ya. Oke, cukup. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.